Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Weki Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas tentang berita tentang timnas kita hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya. Piala Dunia bukan mimpi lagi. Timnas Indonesia telah memastikan tiket lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang artinya tim Garuda memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia. Karena di putaran ini, tiket Piala Dunia bisa kita raih langsung jika berhasil menempati posisi runner-up. Jika gagal, kita juga masih bisa mendapatkannya dengan masuk ke peringkat 3 dan 4 untuk bersaing di round 4. Jika gagal lagi, masih ada round 5 atau jalur playoff. Secara umum, peluang kita untuk ke Piala Dunia adalah 50%. Mengingat akan ada 81 tim dari zona Asia yang akan mendapatkan tiket untuk ke ajang Piala Dunia. Lantas, apakah hal-hal yang membuat kita bisa optimis menembus World Cup 2026 Amerika, Kanada, dan Meksiko ini? Berikut ulasan selengkapnya. Poin buat kamu bisa optimis Indonesia bisa lolos ke World Cup. Jumlah tiket bertambah. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Sementara itu, selain perubahan format tuan rumah menjadi 3 negara, Piala Dunia 2026 juga mengalami penambahan kuota peserta. Di edisi sebelumnya, Piala Dunia memiliki jumlah peserta 32 negara. Dengan kuota atau tiket Piala Dunia di Asia hanya 41 playoff. Dan saat itu terjadi, maka kekuatan tradisional Asia lebih mendominasi seperti Jepang, Iran, Korea, hingga Australia. Namun di Piala Dunia 2026, FIFA telah memutuskan untuk menambah peserta menjadi 48 negara. Jumlah kuota Asia akan bertambah menjadi 81 playoff, yang artinya 8 tim laju langsung ke putaran final dan 1 tim lainnya harus melalui playoff kontinental. Saat ini sendiri, sebanyak 18 tim telah memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dan dengan 81 kuota Asia, maka ini akan memperbesar peluang kita untuk lolos Piala Dunia. Piala Dunia bukan mimpi lagi, 3 guys ya. pintu lolos timnas. 3 pintu. Ada beberapa skenario yang bisa membuat Indonesia lolos ke panggung Piala Dunia 2026. Skenario pertama adalah lolos di babak kualifikasi round 3. Hal ini bisa didapatkan timnas Indonesia jika mampu menempati posisi juara dan runner-up grup. Jika ini terjadi, maka timnas otomatis akan mendapatkan tiket dan bermain di putaran final World Cup 2026. Namun, andai gagal mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia lewat putaran ketiga, tim Merah Putih masih memiliki kans ke Piala Dunia lewat kualifikasi putaran keempat, di mana untuk tampil di fase kualifikasi keempat, Indonesia harus menempati posisi ketiga atau keempat di klasmen grup akhir. Dari 6 tim yang masuk round 4, 2 tim terataslah yang nantinya bisa mendapatkan tiket Piala Dunia. Dan jika timnas Indonesia masih gagal lolos ke Piala Dunia 2026, melalui putaran ketiga dan keempat, masih ada peluang di putaran kelima. Fase terakhir ini mempertemukan 2 runner-up grup di putaran keempat. Syarat untuk melaju ke fase ini adalah finish sebagai peringkat kedua grup di putaran keempat. Pemenang putaran kelima akan mengikuti babak playoff antar konfederasi, di mana akhirnya pemenang playoff tersebut akan mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Mentalitas para pemain timnas. Kualitas timnas Indonesia memang mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satunya berkat kehadiran deretan pemain keturunan berkualitas yang bermain di Eropa. Pemain seperti Ragnar Uratmangun, Jay Itzas, Tom Haye, hingga Kelvin Verdong tentu membuat daya saing timnas di level internasional meningkat. Hal ini tentu membuat para pemain timnas bisa cukup optimis untuk bersaing di round 3 nanti. Seperti yang diungkapkan oleh Tom Haye, Kelvin Verdong, hingga Asnawi Mangkualam. Tentu saja kami merasa senang bisa ke putaran ketiga, tapi ini tidak akan berhenti sampai di sini. Kami percaya dengan berbagai kemungkinan yang kami miliki. Kami ingin menunjukkan jati diri kami, tegas Tom Haye, suara.com. Ya, kita harus lihat siapa yang akan kami lawan. Jadi kita lihat siapa yang akan dilawan nanti. Tapi saya percaya diri tentang ini. Kita lihat saja nanti, ujar Kelvin Verdong, Bolasport.com. Harus optimis, karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya. Pemain akan saling berganti, semua akan dipersiapkan di bulan September, kata Asnawi, Bolasport.com.
optimisme, dan pengalaman Shin Tae-yong. Jika ada faktor yang membuat kita bisa cukup optimis, kami pikir tak lain adalah sosok Coach Shin Tae-yong. Jadi, Coach Shin ini adalah sosok yang berpengalaman. Dirinya memiliki pengalaman berharga menunggangi tim bermain di Piala Dunia, di mana pada tahun 2018, ia sukses mengantarkan skuad Taeguk Warriors untuk lolos ke putaran final, hingga menang 2-0 atas timnas Jerman di babak grup Piala Dunia 2018. Pengalaman dan pengetahuannya tersebut membuat Coach Shin cukup optimis dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia berjanji akan mempersiapkan timnas Indonesia dengan sebaik mungkin, di mana itu dijelaskan oleh Coach Shin sendiri saat mengatakan bahwa ia ingin memberi kemajuan pada timnas Indonesia. Keinginan saya adalah bisa maju bersama. Saya berharap Indonesia juga bisa berpartisipasi di Piala Dunia, tapi tidak semudah yang saya kira. Jadi saya akan berusaha keras. Kami bekerja keras dengan pola pikir untuk naik satu level pada satu waktu. Kami merasakan banyak kebahagiaan saat mengalahkan tim yang lebih kuat dan kami tumbuh selangkah demi selangkah. Tegas Shin Tae-yong dikutip dari Wikitree. Tambahan kekuatan. Di timnas Indonesia sendiri, Coach Shin mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan di skuad timnas di 2 laga terakhir adalah lini serang. Para penyerang kita belum mencetak gol di 2 laga terakhir babak kualifikasi Piala Dunia menghadapi timnas Irak maupun timnas Vietnam. Mengkonfirmasi hal itu, Coach Shin mengatakan akan cari pemain anyar di posisi tersebut dan memberikan evaluasi pada para pemain timnas Indonesia. Di sisi lain, beberapa nama muncul seperti Ole Romani hingga Eleanor Reinders. Namun kami pikir Ole akan jadi target utama PSSI. Pasalnya Ole merupakan penyerang muda yang dinilai punya potensi sangat besar di skuad Garuda. Ya, selain di lini serang, kita juga punya kesempatan mendapatkan tambahan kekuatan di posisi belakang. Saat Kevin Dix hingga Messi Hilgers seolah memberikan kode ingin bergabung ke timnas saat memberikan komentar di postingan Kelvin Verdong. Selain itu ada juga Jairo yang masih kita nantikan kedatangannya. Kita tunggu perkembangan timnas ke depan ya. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan menghadapi 10 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana tim-tim kuat lainnya sudah menanti untuk menghalangi perjalanan dari timnas Indonesia. Hal ini membuat seluruh pemain harus berjuang dengan sangat keras untuk bisa tampil mengagumkan di turnamen mendatang, tak terkecuali Ketua Umum dan para exco PSSI sekalipun. Ya, baru-baru ini dalam postingan Instagram yang dibuat oleh Pak Erick Thohir, dirinya menunjukkan persiapannya dengan Coach Shin Tae-yong guna bertanding di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia, di mana dalam postingan tersebut Pak Erick menuliskan caption, "Saya bertemu dengan Coach Shin Tae-yong untuk membahas persiapan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Instagram Erick Thohir." Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan jika ada pemain di timnas U20 yang akan dijadikan pelapis di skuad Garuda. Saya ingin pastikan yang U20 juga menjadi pelapis. Karena di pemain U20 ini ada 2, kata Erick Thohir, Bola Sport. Memang mereka bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Aura positif timnas dengan dukungan penuh supporter. Timnas Indonesia saat ini tengah diselimuti aura positif menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini tak lepas dari dukungan penuh yang diberikan oleh supporter timnas Indonesia. Para supporter menunjukkan antusiasme tinggi dalam mendukung tim kebanggaan mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya nyanyian dan sorakan yang menggema di stadion saat timnas berlaga melawan tim-tim macam Irak, Vietnam, hingga Filipina. Atmosfer gila dari fans inilah yang bisa menjadi senjata ampuh untuk menghadapi tim kuat Asia di babak round 3 mendatang. Hal inilah yang membuat pelatih Filipina terpukau dengan dukungan para supporter Indonesia. Tom Saintfiet yang selama 27 tahun karir sepak bolanya, ia tidak pernah merasakan atmosfer segila di Stadion GBK. Atmosfer luar biasa di stadion ini. Dalam masa kepelatihan 27 tahun saya tidak pernah merasakan atmosfer seperti ini. Terima kasih atas atmosfer yang sudah mereka hadirkan dengan banner dan bendera di stadion, ujar Tom Saintfiet, Kompas.com. Merinding.
Meskipun poin-poin tersebut menunjukkan optimisme timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, perjalanan mereka tentu saja masih panjang dan penuh tantangan. Timnas Indonesia harus tetap fokus, kerja keras, dan disiplin untuk mewujudkan mimpi mereka yang pada akhirnya dukungan dari semua pihak juga sangat penting untuk membantu timnas Indonesia bisa lolos ke turnamen World Cup 2026. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, itu adalah poin-poin yang akan membuat kita optimis bahwa Indonesia itu bisa meraih untuk ikut serta dalam Piala Dunia di 2026. Ini luar biasa sekali teman-teman. Jadi Piala Dunia bukanlah mimpi lagi. Kita sudah selangkah lebih dekat dengan Piala Dunia. Ada 3 pintu di sana, sudah dijelaskan tadi. Jika Indonesia tidak berhasil meraih pintu pertama dan masih bisa menempatkan posisi di 3-4, maka Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk di pintu kedua. Ya, semuanya sudah dijelaskan dengan sangat detail tadi. Makanya itu semakin hari membuat kita semakin optimis. Timnas Indonesia harus fokus, harus bisa memberikan yang terbaik. Tulis di kolom komentar pendapat tentang kapan kalian. Saya Vicky pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.